Selamat pagi. Horas, Horas, Horas. Jengki Braputri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Sutawi Jaya Bumi Tanjung. Materi kita merawat mobil pemula. Rekan-rekan pemula ini perlu dibekali bagaimana merawat mobil. Jadi menghidupkan mesin. Sebelum menghidupkan mesin, dari rumah diyakini ke mobil atau dari kantor, dari tempat mobil diam, belum bergerak, kunci kontak di tangan, dibuka pintu, langsung tangan ke porsneling dan handrem. Itu yang pertama untuk menghidupkan mesin. Jadi perawatan bagi pemula. Sehingga sesudah pintu dibuka, dimasukkan kunci, lantas dilihat posisi porsneling. Kalau dia itu manual, kalau dia itu matic, lihat posisinya netral dan handrem. Jadi sudah itu biasanya mobil-mobil ini diputar kunci kontak mesin, ada lampu merah, ditunggu, ya langsung di start, kondisi hidup. Ini menghidupkan mesin bagi rekan-rekan sehingga bisa meyakini bagaimana mobil itu hidup. Itu yang pemula ini dulu ya. Nanti saya ajarkan bagi mereka yang sudah mendapatkan bekal dari teknisi. Jadi tidak usah dulu buka kap, tidak usah dulu periksa haki, periksa air radiator mobil yang dulu hidupkan, bukan, ini untuk pemula. Jadi buka, bawa kunci mobil dalam keadaan diam, menginap, kita merawat, lantas tangan kita masukkan kunci ke tempat kuncinya, power mobil, power engine, handrem dipasang, ditarik, porsneling dinetralkan, dihidupkan. Lantas sudah dalam keadaan hidup. Baru yang kedua, kalau dia rutin ke bengkel, biasanya diberikan kertas gantungan di dekat-dekat, apakah itu colokan rokok, apakah itu di tempat menggantungkan etolkat, itu mesin itu kapan diganti olinya secara administratif. Jadi kalau sudah hidup nggak boleh diperiksa olinya, tongkatnya. Tapi ini sesudah kita menyalakan mobil, dilihat kapan untuk pergantian oli. Tentu ada itu label, misalnya dari bengkel Suta. Keluar mobil itu habis mereka ganti oli, dikasih kertas tanggal sekian, kilometer sekian, sampai kilometer sekian. Nanti cek lagi. Itu pun dilema, ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 5.000. Ya kita lihat operasional mobilnya lah. Boleh juga diikuti patuhan karena namanya pemula. Atau bawa ke bengkel, periksakan, Pak, oli saya gimana ini? Atau Pak, ini kertas oli ini tanggal sekian, karena ada nomor teleponnya. Sehingga perawatan kondisi mobil dilaksanakan. Memang ada buku mobil itu ya, tapi membaca buku manual itu apalagi bahasa Inggris ya. Yang ketiga, bagaimana mengecek cairan. Jadi kondisi mobil udah hidup, kapnya dibuka, lihat
minyak power steering, lihat minyak rem, itu dia berpisah. Lihat minyak rem, lihat mobil power steering, minyaknya, cairannya. Lihat juga air untuk wiper. Boleh dibuka, tutup radiator karena mobil sudah hidup. Cairan dilihat. Juga manometer di mobil disetir itu ada biru dia, merah dia untuk oli. Kadang untuk aki dia kempit. Oh, ini akinya sudah. Jadi lampu-lampu itu menunjukkan sistem air, sistem cairan, ban bakar. Itu yang kita lihat pada perawatan pemula ini. Baru selanjutnya kita mencoba keluar rumah itu, coba ngerem, apakah terlalu jauh pijakan rem itu. Oh, berarti rem ini, kampas remnya misalnya, jadi rem itu dicoba. Perawatan pemula bagi rekan-rekan pemilik mobil, sehingga diyakinkan rem. Jadi kalau mobil ini tidak sepeda motor ya, sekarang motor pun sekarang satu saja remnya, tapi jarang itu fitrahnya orang ngerem itu yang kiri, walaupun sekarang sudah kiri kanan ya. Dulu kan awalnya rem itu kiri, hanya belakang saja. Karena sudah diteliti banyak resiko musibah, dibuat sekali penjet yang depan juga ikut. Tapi mobil langsung dia, tidak ada rem depan, tidak ada rem belakang. Itu kita lihat cairan kopling, cairan oli. Jadi transmisi itu ada oli, kita pijak rem itu, dia langsung mendorong tapak sepatu rem itu. Yang selanjutnya kita akan mengecek ban bakar. Kalau saya setengah paling berani kalau masuk tol, karena saya perjalanan dari mulai Surabaya ke Medan itu setiap setengah isi ban bakar pompa bensin. Nah, jadi tangki ban bakar ini bagi pemula sangat fatal ya. Jadi pemula-pemula ini yang penting periksa tangki ban bakar, kan di bawah setir itu ada, oh ini kosong, empty, oh ini full. Jadi ban bakar dilihat untuk, tapi ada kalanya kondisi kontak terkontak atau mesin hidup. Jangan dicek ban bakarnya, kontak tidak terkontak. Biasanya terkontak itu naik dia seret gitu. Beda motor juga gitu, mobil. Atau hidup, mobil kondisi hidup. Tunggu 2 menit atau 5 menit akan naik dia. Oh, segini udah tidak lagi statik, tidak lagi bergerak, berarti kurang cukup. Jadi bahan bakar itu sangat perlu dicek. Jangan sempat perawatan pemula, rekan-rekan yang baru mempunyai mobil ini tidak mengecek. Asal hidup mobil pergi, nanti di jalan semua senjatanya HP. Nelpon, Pak, mobilnya mogok, Ma, mobilnya mogok. Atau nelpon teman. Saya pernah ditelepon sesama insinyur, sama-sama insinyur mesin, dia di perjalanan. Aku habis ngisi di pompa bensin ini, saya di perjalanan ini. Gimana tak? Gini aja, kita kan insinyur, kamu beli jerigen saja, saya bilang. Beli itu 3 liter. Dulu masih ada bahan bakar bensin itu ya. Nah, selang akuarium beli, sudah
Sekarang masuk dari samping lubang-lubang yang bisa tembus ke mesin. Itu dulu karena dia tahu sistem bahan bakarnya masuknya di mana, dipasangkan, sudah hidup. Jadi mogok mesinnya itu terisi air. Sampailah di satu bengkel, suruh dia nurunkan tangki bahan bakar. Karena tangki bahan bakarnya bercampur. Ini baru-baru ini ribut itu sama Pertamina di Jawa Timur. Banyak tercampur. Sebenarnya nggak usah gopo. Beli jerigen yang 5 liter. Beli minyak, mungkin naik odol atau angkot atau apa. Pak, mobil saya mogok, mohon bantuan Pak. Walaupun saya pakai plastik jerigen, tidak ada jerigen besi. Nah, ya waktu sepi lah ya. Bila perlu ke kantornya dulu, sampaikan mohon bantuan supaya nggak dilihat orang. Nanti biar Bapak yang kantor, biasanya SPBU itu ada satu, itu administratif di dalam kantor. Singkat cerita, bensin sudah dimiliki, beli selang akuarium, selang transparan atau selang yang digunakan oleh mereka kerja-kerja bangunan. Kalau mobil-mobil pakai karburator itu, selangnya itu percis itu, yang 8 mili, jadi dimasukkan secara paksa sudah cukup. Saya sendiri pun baru-baru ini ada undangan Surabaya, kami di jalan tol kok gagak-gogok ini, tapi sampai keluar tol, dicari keluar tol, dekat pompa bensin, tangki dipasang, baru besoknya atau kapan ada sempat ke bengkel, diturunkan. Jadi tangki bahan bakar dicek. Itulah tadi kan, saya ulang lagi sebagai kesimpulan, untuk perawatan mobil bagi pemula, bawa kunci kontak, langsung tangan ke handrem dinaikkan, langsung netral portioneling dinetralkan, jangan posisi terpasang satu atau berapa yang terakhir sampai dihidupkan. Sesudah dihidupkan, lihat kondisi, bukakan kapnya, lihat untuk tambahan cadangan air radiator, lihat remnya, minyak remnya, lihat minyak koplingnya, itu sendiri-sendiri dia. Cairan-cairan untuk, atau di dashboard kita disiapkan itu yang netral satu, ya satu lagi yang merah. Jadi dalam keadaan darurat, kalau minyak rem itu telunjuk dimasukkan, tidak racun, itu dimasukkan tidak kulit, dilihat tambah, lihat garis maksimal. Sudah itu rem dicoba, dikeluarkan mobil, coba ngerem tapaknya jauh apa tidak. Sudah itu rem itu juga dia punya cairan rem. Itulah untuk merawat. Pada rekan-rekan yang sudah mengerti, yang bukan pemula, yang apalagi mohon maaf ini yang senior-senior, yang teknisi ya. Waktu terbatas saya sampaikan cara merawat mobil, perawatan mobil. Yang Kibra Putri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan Insinyur Haji Sutawijaya Bumi mengakhiri Horas, sampai jumpa.